tamu, sehingga setiap diri kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan seri perkataan akulah. Kita membuka dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 supaya kita dapat mengetahui konteks perkataan Yesus ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini di media sosial ataupun juga di toko-toko viral yang kita kenal, ada satu kejadian demi kejadian menarik yang kalau kita lihat ada kemiripannya, yaitu mereka login ke kepercayaan lain. Dari kepercayaan yang sebelumnya pindah ke kepercayaan yang berbeda, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita-berita seperti ini terus-menerus muncul, apalagi tokoh-tokoh yang ditampilkan adalah tokoh-tokoh viral, sehingga kita pun juga berpikir bahwa wah, ini makin lama kekristenan makin lemah nih, gitu ya. Banyak orang yang berubah kepercayaan atau meninggalkan iman yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mungkin melihat video-video yang seperti itu, tentu saja ini menggelisahkan hati kita. Apakah betul iman Kristen itu sama dengan ajaran-ajaran agama lain? Apakah betul bahwa Yesus setara dengan ilah-ilah lain di dalam dunia ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Di dalam kebenaran firman Tuhan sesungguhnya ketika Yesus hadir ke dalam dunia, dia sedang mempertentangkan antara Injil dengan agama. Kita tahu di dalam kehidupan Yesus seringkali berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Disitulah sebenarnya Yesus sedang berhadapan antara Injil yang disampaikan dengan agama-agama yang sedang dianut oleh orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa perbedaan antara agama dengan Injil? Bapak Ibu, perbedaannya terletak dalam hal ini. Agama itu selalu berbicara tentang kemampuan diri sendiri untuk menyelamatkan. Jadi agama-agama di dalam dunia ini selalu mengajarkan bahwa setiap diri kita itu mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan diri. Tetapi Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan agama. Injil mengatakan kepada kita bahwa kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri. Tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lanjut, agama berbicara begini, lihatlah ke dalam dirimu sendiri untuk keselamatan. Lihatlah dirimu sendiri. Di dalam dirimu maka akan ada keselamatan. Akan ada keberhasilan untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Tetapi Injil berbicara tentang satu-satunya harapan untuk keselamatan bukan di dalam diri, tetapi di luar dari dirinya sendiri. Di luar dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat tahun lalu saya pernah mengatakan di khotbah, iman kita itu iman yang bukan introspektif, tetapi ekstraspektif. Maksudnya apa? Introspektif itu adalah iman yang memandang pada dirinya sendiri. Intro,
perspektif itu, intro itu melihat ke dalam, perspektif itu pandangan. Jadi iman kita bukan introspektif, bukan mencari di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita sudah rusak. Tidak mungkin mendapatkan sesuatu hal yang baik di dalam diri kita. Maka diri kita tidak mungkin bisa selamat. Tetapi iman kita bukan introspektif, melainkan ekstraspektif. Yaitu memandang keluar dari dirinya sendiri. Nah, agama selalu berbicara begini. Berusahalah berbuat baik, hidup baik. Begitu kan ya? Lihat dalam dirimu. Kalau kamu saleh, maka Tuhan itu akan lebih sayang. Kalau kamu berbuat baik, maka nanti akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, celakanya pemahaman seperti ini juga muncul di dalam orang-orang Kristen di zaman sekarang. Bapak Ibu, saya permisi tanya, Bapak Ibu ketika datang ke gereja ini, apa tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu datang ke gereja ini dengan harapan, kalau saya datang ke gereja ini maka Tuhan lebih sayang kepada saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan. Kita datang ke gereja ini bukan supaya Tuhan lebih sayang. Kalau kita berpikir bahwa kita datang ke gereja ini supaya Tuhan lebih sayang, maka sebenarnya kita jatuh dalam perspektif agama. Apa yang kita upayakan supaya Tuhan lebih sayang? Bukan. Kita datang ke gereja ini, kenapa? Karena ada anugerah Tuhan yang lebih dulu datang di dalam kehidupan kita. Ada anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan sehingga kita meresponinya dengan kita datang kepada Tuhan. Maka Injil itu berbicara tentang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada dirinya. Bukan kepada diri kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya kita, tetapi melihat kepada pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada Thomas begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ayat 6 pasal 14 di dalam kitab Injil Yohanes, kita merasa bahwa kalimat Yesus ini adalah kalimat yang eksklusif. Kalimat yang eksklusif, hanya di dalam Dia saja. Hanya ada di dalam Dia saja, maka kita bisa datang kepada Bapa. Tanpa Dia tidak mungkin orang bisa datang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kalimat eksklusif yang Yesus sampaikan ada sebuah kalimat yang memang kita butuhkan. Kalimat eksklusif yang Tuhan sampaikan itu menyentuh hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita memikirkan dan memahami lebih lanjut apa artinya kata akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara akulah jalan itu berbicara tentang rekonsiliasi. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan itu berbicara tentang rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan itu adalah jalur dari satu titik ke titik lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu liburan. Sudah jalan-jalan? Oh, enggak jalan-jalan ini. Diam semua ini Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ya, dari kota Tangerang pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Jawa Tengah, ataupun mungkin ke tempat lain. Ada perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Syukur-syukur enggak kena macet ya. Kalau macet tentu saja memberatkan hati, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, Dia sedang menyampaikan ada jalur dari satu titik ke titik lain. Titik apa sih sebenarnya? Apa yang Yesus mau sampaikan dari titik satu ke titik yang lain ini? Yesus sebenarnya mau menyampaikan begini. Di dalam dirinya, bahwa akulah jalan itu berarti jalan keluar dari kuasa dosa
hanya ada di dalam dirinya untuk menuju Bapa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia yang berdosa, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita berada di dalam kehidupan yang dipenuhi dan dikuasai oleh dosa. Dosa konsekuensinya adalah maut. Di dalam hidup kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam teologi reform dikenal dengan sebuah istilah total depravity, kerusakan total. Atau kalau saya boleh katakan, total depravity ini, kata depravity ini sebenarnya dalam bahasa Latin itu berasal dari kata pravus, yang artinya membengkok atau bengkok atau menyimpang. Sehingga total depravity itu berbicara tentang penyimpangan total, bengkok yang total. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maksudnya total depravity ini di dalam manusia yang berdosa? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam teologi reform, sesungguhnya total depravity itu berbicara tentang hati, pikiran, perasaan, seluruh keberadaan kita itu sudah bengkok, arahnya sudah menyimpang. Bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita tidak lagi, karena sudah bengkok, sudah menyimpang. Itu sama seperti kalau kita sudah memegang anak panah, kita membidik, tetapi ternyata bidikan kita itu meleset karena apa? Karena mungkin kita sudah mengangkat busur itu atau membengkokkan busur itu, tidak lagi sejajar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, total depravity itu berbicara manusia pada hakikatnya, hati, pikiran, perasaan, seluruh keberadaannya sudah jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau manusia sudah jatuh di dalam dosa, seluruh keberadaannya sudah jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia bisa menyelamatkan dirinya? Bagaimana manusia bisa terbebas dari kuasa dosa itu? Bapak Ibu, manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah tahu manusia sudah jatuh di dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya, Tuhan itu datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang di dalam dunia ini dengan menjadi wujud manusia untuk menebus kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau berjumpa dengan Allah, kalau kita mau ketemu dengan Allah, tidak ada cara lain. Percaya kepada Yesus, karena Dia adalah jalan. Dialah jalan menuju Bapa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa sungguh menguasai hidup kita dan kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu sama seperti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau andai kata minuman ini saya berikan kepada Bapak Ibu mau minum? Oh udah minum ya tadi di bawah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau saya berikan aqua ini tentu Bapak Ibu pasti akan minum. Tapi andai kata minuman ini ternyata dimasukkan pulpen satu begitu. Pulpen. Bapak Ibu mau minum enggak? Atau setetes tinta saja. Bapak Ibu mau minum? Tidak. Kenapa? Karena setetes tinta itu sudah meracuni air yang murni itu. Dosa sudah merusak di dalam hidup kita. Maka tidak ada sesuatu yang benar di dalam hidup kita. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu sama seperti tinta yang masuk ke air itu, sehingga air yang murni itu sudah terkontaminasi. Dosa sudah merusak hidup kita. Dosa sudah membuat kita jatuh dan tidak ada kebenaran di dalam hidup kita. Oleh karena itulah kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan Dia. Maka yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada kata kebenaran.
Ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, kebenaran di sini berbicara tentang pribadinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, akulah kebenaran itu merujuk kepada pribadinya yang aktif, yang hidup, yang menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan kita yang berdosa. Kebenaran itu hidup, aktif, dan selalu mempengaruhi dan menguasai diri kita. Ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, dia sesungguhnya sedang menyingkapkan dirinya yang memiliki sifat adil, sifat kasih, sifat kudusnya. Dan sifat-sifat Allah itu mengubah hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita pahami di dalam teologi reform juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita memandang Yesus adalah kebenaran dan kita melihat pribadinya, sifat-sifatnya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memahami juga bahwa Allah kita punya sifat-sifat yang tidak terbagi-bagi. Sifat-sifatnya itu menyatu, unity. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, sifat-sifat Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa Allah itu punya sifat-sifat yang tidak berubah? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tanya kenapa Allah itu mempunyai sifat yang tidak berubah? Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah punya sifat yang tidak berubah karena dia tidak perlu yang namanya pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berbeda dengan Allah. Manusia pada hakikatnya perlu bertumbuh. Dulu waktu masih bayi tidak bisa makan sendiri. Perlu pertumbuhan untuk bisa belajar makan. Dulu kita belum mempunyai keterampilan tertentu. Kita belum bisa berhitung. Kita belum bisa membaca. Tetapi dengan beriringan waktu, kita dilatih, kita bertumbuh untuk mencapai potensi kita. Kita akhirnya bisa membaca, kita bisa berhitung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Allah seperti manusia yang harus bertumbuh? Allah tidak perlu yang namanya pertumbuhan. Allah tidak perlu berubah karena dia tidak memerlukan pertumbuhan itu. Allah itu sudah ada di dalam kekekalan dan sifat-sifatnya itu sudah sempurna. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengungkapkan akulah kebenaran, ini menunjukkan sifat-sifat Allah yang tidak berubah. Dia mengasihi manusia berdosa meskipun manusia berdosa berkali-kali merusak ataupun menyakiti Allah. Allah itu tetap menyatakan dirinya sebagai pribadi yang kudus karena dia tidak pernah melakukan dosa. Dan dia menuntut, menggiring, mengarahkan hidup kita supaya kita pun hidup kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mengerti bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu kudus, seharusnya sifat-sifat itu mengubah hidup kita. Namun pada praktiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyadari bahwa di dalam kehidupan kita di muka bumi ini, ternyata sifat-sifat Allah itu belum tentu bisa kita lakukan atau kita sama seperti Allah. Di dalam perjalanan ini perlu proses di mana kita perlu diubah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendengar ada seorang pernah berkata begini. Kalau saya lihat orang ini, saya nggak bisa mengasihi dia. Kenapa? Karena saya tidak menemukan alasan untuk bisa mengasihi dia. Saudara coba pikir hidup kita. Adakah orang yang kita tidak suka? Ketika kita memikirkan orang yang tidak kita sukai, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita punya alasan yang sama seperti orang yang tadi saya katakan? Saya tidak punya alasan untuk mengasihi dia. Saudara, di dalam dunia ini kasih kita itu terbatas. Kasih kita itu bersyarat. Tetapi Allah kita mengasihi kita bukan dengan syarat. Allah kita itu mempunyai sifat kasih bukan syarat. Bukan dengan syarat. Allah mengasihi kita meskipun berkali-kali kita ini menyakiti Tuhan.
Allah tetap menyayangi kita. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada kasih sempurna. Dia bukan melihat kita ada sesuatu hal sehingga dia menyayangi kita. Allah menyayangi kita karena sifatnya yang penuh dengan kasih. Itu sama seperti seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak. Saudara, seorang ibu yang baik, meskipun anak melakukan kesalahan, seorang ibu tetap mengasihi. Kasihnya itu tidak bersyarat, karena dia tahu bahwa dia menyayangi anak itu, karena di dalam dirinya ada kasih. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran, bahwa Allah telah menyatakan kasih kepada kita, dan seharusnya kasih Tuhan itu mengubah hidup kita. Hidup kita lagi selalu dan terus menerus berada di dalam kebenaran itu. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus mengatakan, akulah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup itu berbicara tentang regenerasi atau lahir baru. Kata hidup di sini sebenarnya bisa disandingkan dengan kematian rohani. Saudara, kematian rohani itu merujuk ke keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dan berbeda dengan kematian, kata hidup yang Yesus katakan di sini itu berarti tentang persekutuan dengan Allah. Bukan keterpisahan, tetapi persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di hari Rabu yang lalu saya pernah menyampaikan di kebaktian doa, di doa Rabu kemarin, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Kata menebus atau penebusan itu selalu kita maknai sebagai cara Allah untuk menyelamatkan kita. Kata penebusan selalu berada di dalam pengertian keselamatan yang mana dulunya kita hidup di dalam maut, tetapi kini telah dibebaskan. Nah, tetapi kata penebusan sebenarnya di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel kuno sudah menggunakan kata penebusan dalam konteks sosial. Apa yang saya maksudkan dengan sosial? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan orang Israel perjanjian lama, ketika dikatakan sebuah keluarga, maka mereka biasanya keluarga itu terdiri dari beberapa generasi di sebuah rumah. Minimal itu 3 generasi. Sebagai contoh misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka dari Kejadian. Kejadian pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah keturunan Terah katanya. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Lalu Haran mempunyai anak yaitu Lot. Ayat yang ke-28, ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini terlihat ada 3 generasi. Ada Terah sebagai kakek, kemudian ada Abram, Nahor, dan Haran. Lalu kita melihat Haran punya anak yaitu Lot. Berarti sudah ada cucu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya keluarga memang di dalam perjanjian lama biasanya terdiri dari 3 generasi. Yang mana keluarga yang terdiri dari 3 generasi ini harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya ada cucunya atau keponakannya yang mengalami kesusahan, maka biasanya kepala keluarga wajib bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini ketika kita membaca kisah Terah, Abram, kita menemukan nantinya Abram dan Lot itu keponakannya melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Maka ketika nantinya di dalam perjalanan itu, dan kita tahu Lot memilih untuk
nantinya tinggal di Sodom dan Gomora, kita melihat ternyata Lot itu ditangkap nih. Ditangkap. Maka menariknya di dalam Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-13 14 dikatakan begini. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu bersekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang terlahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Apa yang dilakukan oleh Abram untuk membebaskan Lot itu sebenarnya berbicara penebusan. Artinya Abram bertanggung jawab untuk membebaskan. Supaya apa? Lot ini yang sudah tidak punya anak tetap berada di dalam bagiannya kehidupan Abram. Abram adalah satu keluarga. Dia ada keluarga utuh nih. Lot meskipun tidak lagi mempunyai anak, tidak lagi mempunyai ayah, tetapi Lot adalah bagian dari keturunan Terah. Nah, Bapak Ibu, menariknya lagi, kalau kita sudah memahami bahwa penebusan di dalam perjanjian lama selalu dipakai dalam konteks keluarga, maka kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, kata penebusan ini bukan sekedar Allah menyelamatkan kita, tetapi Allah menarik kita supaya sekarang kita berada di dalam keluarganya. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 Yesus mengatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya manusia yang berdosa, yang ditebus oleh Allah, itu menjadi keluarganya Allah. Bukankah ini harusnya membawa kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Karena sekarang kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Karena sekarang kita berada di dalam keluarganya Allah. Bahwa sekarang kita menikmati berkat-berkatnya. Kita menikmati anugerahnya. Kita penuh dengan sukacita bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita merasakan sukacita itu? Apakah kita merasakan kenikmatannya itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan itu sungguh nikmat, sungguh menyenangkan hati kita, sungguh membuat kita bersukacita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pergi ke gunung, makanan yang paling nikmat di gunung tuh apa sih? Kalau lagi hujan-hujan? Apa? Singkong goreng. Kalau anak muda sekarang Indomie yang direbus masih panas-panas ditambah dengan telur ceplok, ya. Itu nikmatnya tiada tara, meskipun bayarnya juga tiada tara. Bapak Ibu Saudara sekalian, makan Indomie di tempat suasana yang dingin itu luar biasa nikmatnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa sebenarnya Indomie itu kalah dengan bakmi di kampung halaman kita masing-masing. Kalau saya dulu keluarga tinggal di Jembatan Besi, deket Krendang. Nah, Krendang itu tempat makanan orang-orang Kalimantan Barat. Ya, terus setiap tahun biasanya saya menunggu papa mama saya pergi ke Krendang bawa pulang jamien. Wah, itu tuh
luar biasa nikmatnya. Kalau disuruh pilih antara Indomie dengan bakmi Kalimantan, saya pasti pilih bakmi Kalimantan. Kenapa? Karena di situ ada rasa B2-nya, ya. Ada rasa B2-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya mau cerita dari ini? Bukan B2-nya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau katakan begini. Di dalam hidup kita sekarang ini, kita sebenarnya sudah menikmati anugerah Tuhan itu sama seperti menikmati Indomie itu sebenarnya. Tapi nanti, waktu kita berada di surga sana, saudara, bukan Indomie yang Tuhan sajikan kepada kita. Tetapi seperti bakmi di kampung halaman kita yang begitu nikmatnya, yang tiada taranya itu. Satu persekutuan yang begitu indah, begitu akrabnya, penuh dengan kegembiraan yang memuaskan hati kita. Itu nanti di tempat sana. Tapi sekarang kita sudah mulai mencicipinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita sudah mencicipi itu, anugerah keselamatan itu, anugerah yang memuaskan hati kita, anugerah yang membuat kita penuh dengan sukacita. Apakah kita mau meninggalkannya? Apakah kita mau convert, login ke agama lain? Bapak Ibu, saya mau menekankan hari ini, di tengah dunia yang semakin pluralis, di tengah dunia semakin sinkretis, setiap orang bisa datang kepada Allah. Itu hanya melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia saja kita dapat berjumpa dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau saja. Kami melihat di dalam dunia ini ya Tuhan, ada banyak ajaran-ajaran, kepercayaan-kepercayaan lain yang seringkali menekankan upaya dan usaha pribadi manusia. Tetapi ya Tuhan, di dalam Injil kebenaran firman Tuhan, kami telah disadari bahwa di dalam hidup kami tidak ada satupun upaya kami yang bisa membuat kami selamat. Tidak melalui usaha ataupun juga perbuatan kami ya Tuhan. Tetapi hanya melalui Yesus Kristus, beriman kepada Engkau sajalah ya Tuhan, maka kami dapat memperoleh keselamatan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini dan menyatakan bahwa di dalam dirinya lah ada jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup bersama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau setiap waktunya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa.